kita. Siapa orang yang wudunya sah, maka dia sudah memulai dalam salah satu syarat dalam syarat sholat, yaitu ayakuna tohiran minal hadatsain. Hendaknya dia suci dari dua hadas, hadas kecil dan juga hadas besar. Yang menghilangkan hadas kecil adalah wudu. Sudah kita pelajari apa itu wudu, ada berapa furudul wudu. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga masuk kedua tangan sampai kedua siku-siku, yang keempat mashu syai'in min basyaratir ra'si au sya'rihi walau ba'da sya'ratin. Yang keempat adalah membasuh sedikit dari kulit yang ada di kepala kita ataupun membasuh rambut yang ada di kepala kita, walaupun satu rambut saja, walaupun satu helai rambut saja. Kalau orangnya botak, nggak punya rambut, maka yang dibasuh adalah kepalanya. Kalau dia mempunyai rambut, maka yang dibasuh cukup rambutnya saja. Rambutnya saja, tidak wajib mengenai kepala, kulitnya kepala. Akan tetapi, itu adalah wajibnya. Akan tetapi, kalau kita membasuh semua kepala kita, itu bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ketika membasuh rambut adalah hendaknya rambut tersebut tidak keluar dari batasan kepala. Kalau ada orang rambutnya panjang, gondrong, diambil itu rambutnya sampai keluar dari batasan kepala, kemudian dibasuh itu rambut yang sudah keluar dari batasan kepala, maka tidak terhitung dia membasuh kepala. Ketika kita tidak ingin membasuh kulit kepala, tapi ingin membasuh rambut yang ada di kepala, syaratnya adalah kita membasuh rambut tersebut masih di dalam batasan kepala. Jadi basuh rambutnya itu di kepalanya, bukan diambil rambutnya kemudian dibasuh di luar batasan kepala, maka itu tidak sah. Maka itu tidak sah. Nah, kemudian apabila dia habis botakan, maka dia diwajibkan membasuh kulitnya saja, kulit dari kepalanya. Maka dia sudah dikategorikan membasuh kepala. Yang penting air telah mengenai kepalanya, walaupun sedikit. Kalau Imam Syafi'i, walaupun sedikit sah. Tapi kalau di madhab yang lain seperti madhab Imam Malik, madhab Maliki, tidak sah dia membasuh kepalanya kecuali apabila dia membasuhnya itu seluruh kepalanya. Kalau Imam Syafi'i cuma selesai, sah. Ya, jangan kita wudhunya itu pelit, cuma gini saja, jangan. Yang loman, untuk diri kita sendiri yang dermawan. Semua dilepas kopiahnya, dibasuh semua kepala kita dan rambut kita. Caranya itu gimana? Caranya adalah 2 jempol tangan kita ditaruh di pelipis. Nah, gini. Ini basah ya, dalam keadaan basah. Kemudian dibasah gini. Kemudian ditaruh kepala kopiahnya, kemudian gini. Menyeluruh basah sampai bawah ujungnya kepala di sini. Apa iki jenenge rek? Ndut ya, siku tengkuk iku. Kemudian dikembalikan ke depan. Itu dihitung satu. Itu dihitung satu. Melakukan seperti itu sebanyak 3 kali. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Kurang dari 3 kali juga hukumnya kurang afdal. Yang paling sunnah, yang paling afdal adalah hanya 3 kali. 1. Basahi lagi. 2. Basahi lagi. Basah 3. Jadi kalau kita hanya ke belakang dihitung 1, dibalik ke rambut kita mungkin tidak terkena dengan apa? Air. Tapi ketika kita kembalikan
maka depan, belakang semuanya terkena air. Maka itu hukumnya sangat sunnah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda itu kalau wudhu sampai mana? Sudah saya terangkan? Sampai sini kan? Kalau tangan sampai sini. Kalau kaki sampai bawahnya lutut. Kalau kepala, semua kepalanya dibasuh. Ditanya, wahai Sayyidina Abu Hurairah, kenapa engkau wudhu seperti itu? Iya, karena saya ingin dikenali sama Nabi Muhammad kelak ketika di hari kiamat. Karena umat Nabi Muhammad dikenali dengan organ tubuhnya itu lebih bercahaya karena bekasnya air wudhu. Jadi wudhu kita itu kita menabung cahaya kelak di hari kiamat. Nabi Muhammad bisa mengenali yang mana umatnya dengan tanda dia itu wajahnya, kakinya, tangannya bercahaya, bekas wudhunya ketika dia melaksanakan di dunia. Seperti itu ya. Ada orang jasadnya satu tapi kepalanya dua. Yang dibasuh semua apa? Salah satunya. Hah? Semua. Kesian kalau ke semua. Ditanya, yang aktif yang mana? Kepala yang satu apa kepala yang dua? Ada apa enggak orang kayak gitu? Ada. Satu jasadnya tapi kepalanya dua. Alhamdulillah ente punya kepala satu. Ya apa enggak? Alhamdulillah. Ada makhluknya Allah matanya tiga. Siapa? Ada yang mengatakan Dajjal. Dajjal itu namanya matanya ada tiga. Ada lagi yang mengatakan matanya dua tapi satunya buta. Ya, alhamdulillah hidungnya satu, mulutnya satu, telinga dua. Alhamdulillah ada orang dikasih musibah oleh Allah, kepalanya ada dua. Nah kalau wudhu bagaimana dia? Hah? Kalau wudhu bagaimana? Dilihat. Yang aktif di kepalanya itu yang mana? Yang aktif yang mana? Yang bisa mendengar ya, kepala yang mana? Yang bisa melihat kepala yang mana? Yang bisa berbicara kepala yang mana? Oh kepala yang kanan. Ya udah, yang dibasuh adalah kepala yang kanan. Yang kiri nggak wajib dibasuh karena itu adalah bisa menyulitkan orang tersebut. Karena agama Islam itu adalah agama yang sangat mudah, maka kalau bisa mudah kenapa dipersulit? Nah, kalau dia diwajibkan untuk membasuh semua dua-dua wajahnya, apa namanya? Itu menyulitkan untuk orang tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Mata kaki adalah dua tulang yang nampak antara lutut dan kaki kita. Nah, wajib kita membasuh keduanya bersama kaki kita. Begitu juga apa? Syuquk. Syuquk itu adalah sebagian kakinya seseorang itu karena kebanyakan ke sawah, kebanyakan jalan-jalan itu ada robekan-robekan. Ya apa enggak? Tangan biasanya ada robekan, pecah-pecah. Ya, pecah-pecah. Itu harus kena air juga. Harus kena air juga. Penting kaki mulai ujung jempol sampai mata kaki harus terkena air. Kalau pecah-pecahannya itu banyak kotorannya sehingga bisa mencegah air sampai ke belakang kulitnya, maka dia wajib membersihkan kotoran tersebut agar wudhunya sah, agar airnya itu sampai ke kulit. Kalau ada kotoran tanah apapun lah, boloten, gak dibersihkan saat durungnya wudhu. Kemudian dia wudhu, kulit yang di belakangnya bolot itu tidak terkena air, sehingga wudhunya tidak sah. Wudhunya nggak sah, salatnya bagaimana? Begitu juga di tangan, sama seperti itu juga. Jadi harus dibersihkan dulu itu kaki, dibersihkan sebelum wudhu, aman dari kotoran, ya. Kemudian dia melaksanakan ibadah wudhu agar sholatnya sah. Nah, kemudian yang keenam adalah at-tertib. Tertib adalah berurutan. Maksudnya adalah tidak dikedepankan suatu organ tubuh yang sudah disebutkan oleh kitab, oleh Al-Quran, itu tidak dilakukan secara tidak berurutan. Kalau ada orang niat wudhu kemudian membasuh wajahnya,
kemudian dia membasuh kepalanya, kemudian tangan, kemudian kaki. Itu dinamakan tertib apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia meloncati apa? Membasuh tangan, wajah, tangan, kepala, kaki. Kenapa? Wudhu itu organ yang dibasuh itu hanya 4. Ya, kenapa kok dipilih kepala? Kenapa kok dipilih wajah? Kenapa kok dipilih tangan? Kenapa kok dipilih kaki? Iya, karena maksiat seseorang kebanyakan dari organ tubuh wudhunya. Wajah kita ada mata, ada mulut, ada telinga, kepala buat mikir, tangan, ya, kaki. Itu semua kemaksiatan timbulnya dari organ-organ tubuh yang kita wudhui. Maka dibersihkan dengan wudhu sehingga seseorang itu aman dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah seseorang itu wudhu, tidaklah air itu terputus ataupun pisah dari wajahnya ataupun kakinya ataupun tangan kepalanya orang yang wudhu, kecuali juga gugur semua dosa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita maksiat dosa, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat telinga, kita berwudu, airnya netes, dosanya juga netes. Tapi yang netes adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus apa? Bertaubat. Enggak cukup wudu, habis minum khamr, habis zina, habis mencuri, habis kurang ajar sama orang tua, wis aku tak wudu biar dosaku juga gugur. Hah? Diampuni apa enggak dosanya? Enggak diampuni, enggak cukup. Kalau dosa besar itu wajib apa? Wajib apa, Rek? Wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Kalau yang bisa menggugurkan dosanya, dosa yang kecil itu adalah apa? Adalah wudu, adalah wudu. Adalah wudu. Itu disebutkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis beliau. Di hadis beliau disebutkan. Kemudian harus tertib. Kalau nggak tertib maka wudhunya tidak sah. Kalau sudah dia nggak tertib maka dia harus mengulangi wudhunya. Nah, kapan tertib itu nggak wajib? Kapan tertib itu nggak wajib? Ada 2 keadaan. Wudhu secara tidak tertib itu sah ketika ada 2 keadaan. Yang pertama adalah ketika seseorang mempunyai hadas besar, kemudian dia mandi besar, walaupun dia tidak berwudhu, tapi dia sudah memiliki wudhu, gitu. Ada orang habis buang air kecil, tidur mimpi banjir, air di kasurnya, masya Allah, kebanjiran di kasurnya. Dia mempunyai hadas apa, Rek? Hadas besar, iya apa enggak? Melihat mimpi, kemudian basah, sarungnya basah, celananya basah, kebanjiran, hadas besar. Dia enggak punya wudu, habis tidur. Kemudian dia mandi besar. Nah, ketika dia niat mandi besar, otomatis yang kecil hilang apa enggak? Hilang. Yang besar aja hilang, apalagi yang kecil. Enggak wajib ente wudu, enggak apa-apa ente enggak wudu, tapi lebih mantep ente wudu juga. Kecuali setelah ente terangkat itu hadas besar, kita memegang ataupun melakukan sesuatu yang bisa membatalkan wudu, maka dia diwajibkan wudu, gitu. Kita habis mandi besar, terangkat hadas besar, kemudian nyentuh kemaluan ataupun megang yang bukan mahramnya tanpa ada pembatas, ataupun keluar sesuatu dari 2 kemaluan, ataupun tidur, maka hilang wudhunya.
hilang wudunya, maka dia diwajibkan wudu. Setelah hadas besar, dia tidak melakukan 4 yang bisa membatalkan wudu. Ketika mandi itu kan yang pertama kena mandi apa? Kepala kan? Ya. Habis kepala, wajah, kemudian tangan, kaki. Itu tertib gak ada dia, tapi sah dia. Kenapa? Karena yang hadas besar aja keangkat, apalagi yang kecil. Apalagi yang kecil. Aywa. Begitu juga kalau ada anak pergi ke Paribendo. Tahu Paribendo? Tahu Paribendo. Dia nggak punya wudhu. Sebelum renang nggak punya wudhu. Sebelum renang dia mau ngejup ke kolam renang. Dia niat, ya Rob, ketika dia lompat saya niat wudhu. Biur. Saya niat wudhu lillahi ta'ala. Ngangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Biur. Yang pertama masuk kepalanya, ya Pak enggak? Ataupun tangannya dulu, bukan kepalanya, tangannya dulu, bukan wajahnya. Kalau ngejupnya malik gini, yang pertama kena apa? Kepalanya, punggungnya, ya Pak enggak? Dia enggak tertib, tapi dia niat wudhu. Ketika mengenai air tubuhnya itu dia niat, maka walaupun dia tidak tertib, maka wudhunya itu sah. Ya, maka wudhunya itu sah. Aywa, seperti itu ya. Sekarang kita membahas sunnah-sunnahnya wudhu. Wa sunanuhu, sunnah-sunnahnya wudhu itu ada sangat banyak sekali. Yang pertama adalah asiwak. Asiwak. Duh, di siwakku rek. Oh, ini siwakku. Siapa yang bawa siwak? Ditunjukkan siwaknya. Yang bawa siwak ditunjukkan. 1, 2. Mana lagi yang bawa siwak? Ya, nggak ada ini. Ya, apa ini? Loh, pulpen siwaknya. Mana siwaknya? Oh, nggak ada siwak, nggak ada yang siwakan. Putri-putri, siapa yang bawa siwak? Ada berapa yang bawa siwak? 8. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minggu besok Abu Bakar mantulakin. Apa ini? Sing laki-laki ini minta dinikahin tapi nggak ada yang bawa siwak kalau ngaji. Apa ini? Mau sholat tapi nggak bawa siwak. Mau ngapa-ngapain tapi nggak bawa siwak. Sayang rek. Kemana-mana bawa siwak. Mau ngaji Al-Quran bawa pakai siwakan. Mau wudhu siwakan. Mau sholat siwakan. Masuk masjid pakai siwak. Baca kitab pakai siwak. Mau dzikir pakai siwak. Mau tidur pakai siwak sunnah. Bangun tidur pakai siwak. Asiwaku matharatun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut. Wa mardatun lirrabb. Membuat Allah itu ridha. Wa mabghadatun lisyaitan. Bisa membuat setan itu benci sama kita. Kalau sudah semakin setan itu benci sama kita, maka Allah pasti lebih cinta. Allah pasti lebih ridha. Siap membeli siwak? Halo, kok gak ada yang siap? Ada yang siap? Malas kali duit Nanti saya mintain ke Habib Abu Bakar. Saya mintain ke beliau biar semua dibelikan siwak. Murah harganya 7.000 mungkin, paling mahal 10.000. Paling mahal 10.000. Kulaane piro kulaane? 4.000 tok kulaane rek. Kulaannya tahu kulaan ya? 4.000 saja kulaannya. Jangan pernah pisah dengan siwak. Orang-orang dulu itu naruh siwak di sini. Jadi dia selalu ingat dengan siwaknya. Mau ngapa-ngapain? Siwak. Wa yusannu siwaku fi kulli hal. Dan disunahkan seseorang bersiwak itu di dalam semua keadaan. Inti mau makan siwak. Inti mau minum gini. Mau minum? Disunahkan siwakan. Siwak, minum. Saya mendapatkan pahala barusan. Paham maksud saya? Mau duduk siwakan. Mau berdiri siwak. Mau pakai kopiah siwak sunnah. Mau berbicara siwakan. Makanya orang-orang dulu itu siwaknya ditaruh sini. Biar nggak lupa dengan siwaknya. Itu. Masa kalah sama perempuan-perempuannya rek? Yang laki-laki ini. Jangan sampai kalah. Kita harus berlomba-lomba mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Siwak itu faedahnya banyak sekali. Bisa membuat hafalannya kuat. Bisa memanjangkan umur. Menghilangkan balgham. Balgham itu adalah riak. Kotoran yang ada di kepala kita. Bisa mempercepat keluarnya ruh.
ketika seseorang itu sakratul maut. Sakratul maut itu sakit. Semoga kita husnul khotimah, panjang umur, sehat walafiat. Ketika seseorang itu lama nggak keluar ruhnya itu sakit, ketika siwak cepat itu hilang ruh perginya. Menguatkan pandangan, menguatkan gusi, giginya kuat. Sekarang umur 20, umur 30 wis ompong kabeh. Gara-gara apa? Gak siwakan. Jangan gak siwakan, harus siwakan. Murah sekali. Jangan pernah jauh dengan siwak. Nah, sebelum kita wudu, kita itu bersiwak. Sebelum wudu kita bersiwak. Hukumnya sunnah. Nabi Muhammad setiap mau wudu mesti bersiwak. Kemudian setelah bersiwak itu dia sumal basmalah, menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama banyak yang mengatakan, sebelum bersiwakan dia itu baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi disunahkan sebelum kita melakukan apapun kita nyebut nama Allah. Nah, ketika kita mau bersiwak kita nyebut nama Allah. Gitu ya. Paham ya? Kemudian ketika kita sudah bersiwak, kita mau wudu, kita nyebut bismillahirrahmanirrahim setelah bersiwak, sehingga baca bismillahnya berapa kali? 2 kali. Sebelum bersiwak karena kita mau melakukan sesuatu, setelah bersiwak karena kita akan melakukan wudu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi bersiwak, basmalah sebelum siwak, basmalah setelah bersiwak. Nah, aywa. Kemudian Imam Ibn Hajar mengatakan disunahkan basmalah kemudian bersiwak. Ada lagi yang mengatakan enggak, yang basmalah itu cuma setelah siwak saja. Tapi kita memilih yang lebih banyak zikirnya. Semakin banyak zikir kepada Allah semakin afdal. Kemudian dia ketika melaksanakan sunnah-sunnah wudu, dia niat untuk melaksanakan sunnah wudu agar dia mendapatkan pahala sunnah. Ya. Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur Sahibul Buqiyah mengatakan sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar itu mengatakan sebelum kita bersiwak kita membaca bismillah. Imam Abdurrahman Al-Masyhur juga berkata seperti itu juga. Karena kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim huwa abtar wa fi riwayah agta wa fi riwayah ajdar. Setiap sesuatu yang diagungkan oleh syariat Islam kemudian dia memulainya tanpa dengan menyebut nama Allah, maka sesuatu perilaku tersebut itu sedikit barokahnya. Kalau kita mau makan nggak baca bismillah, barokahnya sedikit. Kenapa? Karena setannya ikut makan. Mau tidur nggak baca bismillah, sholat subuhnya nanti telat. Mau minum nggak baca bismillah, setannya ikut minum. Mau baca kitab nggak baca bismillah, nggak menyebut nama Allah, maka ilmunya nanti kurang barokah. Wudu itu ibadah. Kalau nggak dimulai dengan basmalah nanti wudunya kurang barokah. Maka bismillahirrahmanirrahim sebelum bersiwak, bismillahirrahmanirrahim setelah bersiwak. Nah, kemudian ya siwak. Ustaz saya nggak bawa siwak, gimana ini? Habis gini saya sholat nggak ada siwak. Pakai siwaknya pakai apa? Pakai tangan? Pakai baju? Pakai apa? Pakai baju, pakai kain, pakai surban, pakai tisu yang ada. Dan bawa tisu? Pakai tisu. Yang penting siwakan dengan sesuatu yang suci. Ya, pokoknya nggak sampai mengotori pakaian kita. Nah, kalau nggak pernah beli siwak, siwakannya pakai baju terus, bajunya baunya gimana nanti? Kan kompros. Katanya Islam kan bersih. An-nadhafatu minal iman. Mana kebersihan? Mana iman? Gak ada kebersihan. Malaikat paling seneng sama santri, sama orang muslim yang siwakan, yang wangi, yang bersih. Setan paling seneng sama santri yang jorok,
kompros, nggak pernah mandi, mandi nunggu dimarahin, nggak pakai minyak wangi, setan suka. Malaikat nggak suka sama bau-bau jorok, setan suka sama bau-bau jorok. Makanya saya mau tanya, rumahnya setan di dunia ini di mana? Kamar mandi. Waktu setan iblis diturunkan oleh Allah dari surga, itu minta sama Allah, wahai Allah, saya mau makanannya saya apa? Kata Allah, makananmu adalah setiap makan manusia yang tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita makan nggak baca Bismillah, setannya ikut makan. Minumanku apa ya Allah? Minumanmu adalah minuman keras, wahai setan. Siapa yang minum minuman keras, maka dia setan. Minal jinnati wan nas. Tempat tidurku di mana wahai Allah? Tempat tidurmu adalah di belakang. Di mana? Kamar mandi belakang. Kamar mandi punya setan. Mau sapa sing seneng di kamar mandi? Kerasan di kamar mandi, maka dia berteman dengan setan. Naudzubillahi min dzalik. Setan bisa masuk masjid? Enggak kerasan di masjid setan. Orang muslim kerasan di masjid. Kerasan di majlisul khair, majlisul maulid. Nah, setan enggak seneng sama siwak. Orang muslim seneng sama siwak. Sangat mulia, sesuatu yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Maka siapa orang yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Nabi Muhammad, maka dialah orang yang mulia. Orang yang mulia, karena dia mengagungkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Jangan sampai enggak punya siwak. Jangan sampai enggak punya siwak. Siwak adalah jimat seorang muslim. Nah, kalau enggak punya siwak, ambil batang pohon yang ada, nggak apa-apa. Ambil batang pohon yang ada, dibersihkan, dicuci, dibersihkan, dirapikan, kemudian ditaruh di saku. Nggak apa-apa, gratis, ya. Tapi mendapatkan sunnah nggak apa-apa. Yang penting pohonnya jangan pohon orang lain. Kalau pohonnya orang lain nanti mencuri dia. Oh, saya nggak punya siwak, pakai siwaknya yang ada di masjid siapapun, nggak tahu, itu namanya ghasab. Dosa, niatnya kepingin melakukan sunnah tapi caranya salah, maka dia melakukan sesuatu yang dosa, yaitu ghasab, memakai milik orang lain tanpa izin. Siapa orang yang sering ghasab, maka datang waktu nanti dia itu mencuri. Naudzubillah, wis sebalik-balik mencuri, mlebu TV, viral wis, ditangkap sama polisi, menikmati hidup di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara ghasab. Ghasab itu adiknya mencuri. Nah, jangan sampai nggak siwakan. Pakai pakaian sedikit, nggak apa-apa. Kalau sering-sering nanti katanya sebagai ulama makruh. Nah, kemudian banyak pembahasan mengenai siwak, banyak sekali ya. Faedahnya itu sama ulama mengumpulkan ada 70 faedah orang yang bersiwak. Siwak adalah menggosokkan gigi dan mulut dalamnya dengan sesuatu yang kasar. Pakaian ini kasar, tisu kasar, atau siwakannya pakai pasta gigi. Tahu pasta gigi? Pasta gigi tahu ya? Sikat itu loh, sikat gigi ya, bukan pasta gigi, sikat gigi. Kemana-mana bawa sikat gigi. Niat siwak, dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Yang penting menggosokkan gigi dengan sesuatu yang kasar sehingga kotoran hilang. Itu sunnah. Nah, Nabi Muhammad itu sangat mementingkan siwak, tapi kesian kepada umatnya. Kalau diwajibkan nanti umatnya banyak yang enggak siwakan seperti kita ini. Karena rahmatnya Nabi kepada kita, Nabi tidak mewajibkan siwak. Kata Nabi Muhammad, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ala kulli shalah. Kalau saya tidak memberatkan umatku, saya ingin mewajibkan kepada mereka itu, mereka melakukan siwak, bersiwak setiap mereka ingin melaksanakan sholat wajib. Sebagian ulama mengatakan enggak wajib saja, tapi walaupun sholat sunnah dia wajib melakukan bersiwak. Kalau enggak kesian sama umatnya. Rahmatnya Nabi Muhammad gak mewajibkan kepada kita. Kita yang faham, kita yang peka, kita yang faham, yang mengerti. Ya Allah, Nabi Muhammad gak mewajibkan. Saya gimana karena khawatir kita gak bisa melakukan. Ya kita harus berkorban untuk melakukannya.
Itu tergantung dengan cinta, tergantung dengan iman. Nah, haram siwakan kapan? Kalau ghasab, bukan milik orang lain. Kapan hukumnya sunnah? Kalau ingin melakukan sesuatu yang diagungkan oleh syariat, ada penting. Kapan siwak makruh? Ketika berpuasa setelah duhur. Imam Nawawi mengatakan enggak makruh. Ya, kapan wajib kita bersiwak? Kalau nazar. Sekarang contoh saya nazar. Sekarang saya nazar untuk bersiwak. Saya siwakan. Nah, ketika saya bersiwak barusan itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena nazar. Saya nazar habis gini sholat isya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Hatta enggak nazar dia wajib. Iya apa enggak? Nah, nazar itu adalah hanya di sesuatu yang sunnah ataupun sesuatu yang mubah. Boleh enggak dilakukan, enggak apa-apa enggak dilakukan. Ya baru boleh nazar. Saya nazar enggak mau mencuri. Sah apa enggak? Enggak, apa manfaatnya? Hatta ente enggak nazar, ente haram mencuri. Ya apa enggak? Di sini ada yang suka mencuri. Enggak boleh mencuri ya. Enggak boleh mencuri harta orang lain. Sesuatu yang emang aslinya haram nggak boleh kita nadarin. Sesuatu yang wajib nggak boleh kita nadarin. Yang nadar itu adalah hanya yang sunnah. Wallahu a'lam. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna.